Balik lagi bersama gue Mike. Kali ini gue akan ngebahas film yang berjudul Culber, yang dimana terdapat seorang penjahit sepatu yang memiliki skill intelijen tinggi dan memanfaatkannya untuk bercocok tanam dengan pacar orang. Tidak hanya itu, banyak banget nih kegiatan seru lainnya yang dia lakukan. Daripada lama-lama, sebelum masuk kalian wajib banget buat pencet tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Gue Mike, langsung aja ke videonya. Let's go! Film ini dibuka dengan perkumpulan seorang intel zaman old yang saling berkumpul membahas tentang apartemen dan juga toko-toko yang sedang ditutup. Namun, ada yang menjadi kejanggalan nih, di mana para intel tersebut meminta bantuan kepada tukang penjahit sepatu yang terkenal di kota itu. Dan kemudian adegan loncat dan memperlihatkan seorang pria yang bernama Max yang merupakan seorang penjahit sepatu. Ia menghabiskan hari-harinya untuk menjahit sepatu kulit di daerahnya. Max ini bertetanggaan dengan seorang pencukur rambut yang bernama Jimmy. Dan tampaknya Jimmy ini sangatlah peduli dengan si Max. Ia sering banget nih menanyakan keadaan ibunya yang sedang sakit kala itu. Suatu hari, seorang wanita yang bernama Carmen mendatangi Max untuk mengajaknya melawan sebuah gerakan pengembangan pertokoan di wilayah itu. Selain itu, Carmen juga memberikan selembar kertas untuk melakukan unjuk rasa dan menolong seorang kakek yang kabarnya akan diusir dari apartemennya. Di kemudian hari, ia mendapatkan seorang pelanggan yang bernama Leon. Leon meminta Max untuk menyemir sepatunya yang sedang berdebu. Leon melihat Max yang tampak tertarik dengan jam tangannya. Kemudian ia menceritakan tentang koleksi jam tangannya yang disembunyikan di apartemen. Leon juga meminta Max untuk menjahitkan sepatu yang rusak di tengah-tengahnya. Ketika saat Max menjahit, ia mendapati bahwa mesin jahitnya itu rusak dan ia memakai mesin jahit tua yang terletak di gudang miliknya. Pada awalnya tidak ada yang janggal nih dengan sepatu tersebut. Secara tidak sengaja, ia melihat ukuran sepatu tersebut sama dengan ukuran sepatunya. Melihat hal itu, Max pun langsung mencoba sepatu tersebut. Dan betapa terkejutnya, ternyata Max mendapati bahwa dirinya berubah menjadi Leon. Namun setelah ia melepas, ia pun kembali lagi menjadi Max. Ia langsung menyadari hal itu merupakan efek dari sepatu yang ia pakai. Namun kemudian ia mencoba sepatu lainnya yang ada di rak sepatu miliknya. Namun ternyata tak memberikan efek sama sekali. Dan hingga akhirnya ia menyadari bahwa itu merupakan efek dari mesin penjahit yang ia gunakan itu. Dan seketika tercetuslah ide yang ada di benak Max bahwa ia akan menjajal semua sepatu dan menggunakan kekuatan itu untuk menjumpai semuanya. Ia mencoba untuk menemui Jimmy, tetangga akrabnya, yang ternyata ia sama sekali tak mengenali Max. Ia sengaja berubah wujud menjadi orang lain. Max pun mulai menggunakan dan mencoba-coba sepatu yang lain, berubah wujud menjadi siapapun. Dan kemudian ia menjenguk ibunya yang sedang sakit. Ia pun menanyakan kepada ibunya tentang apa yang ibunya inginkan. Ibunya menjawab bahwa ia ingin sekali berkesempatan untuk makan malam bersama suaminya yang telah pergi meninggalkannya. Lalu mendengar hal itu, Max pun tersenyum dan berniat akan mengabulkan permintaan ibunya. Keesokan harinya, ia mendapati seorang pelanggan wanita yang bernama Terin. Terin meminta Max untuk menjahitkan sepatu pacarnya yang sedang rusak malam itu. Dan malam harinya, Max menggunakan sepatu jahitannya itu untuk menyamar sebagai pacarnya si Terin. Ia datang ke apartemen Terin dengan wujud pacarnya tersebut. Secara kebetulan ternyata Terin ini sedang mandi dan mengajak Max untuk melakukan cocok tanam bersama. Namun saat Max hendak membuka pakaian, ia baru mengingat bahwa ketika ia melepas sepatunya, ia akan berubah menjadi Max kembali. Dan tanpa basa-basi, Max pun langsung berpamitan pergi dan tidak jadi melakukan bercocok tanam dengan si Terin. Di hari berikutnya, Max menjahit sepatu milik ayahnya dan Max berubah wujud menjadi ayahnya. Kemudian ia menjumpai ibunya yang telah lama merindukan kehadiran sosok suaminya. Ibu Max yang melihat wajah suaminya tepat berada di depannya tampak sangat terharu sekaligus sangat bahagia. Mereka pun langsung berdasar bersama pada malam hari.
Hingga akhirnya ibunya pun merasa lelah dan tertidur. Di pagi harinya, Max membangunkan ibunya. Terlihat ibu Max sangat tertidur pula saat itu. Namun setelah mengeceknya, ternyata malam itu merupakan malam terakhir bagi Max menyaksikan ibunya. Luka yang teramat dalam pun dirasakan oleh si Max. Jimmy sebagai tetangga akrabnya juga merasakan hal yang sama. Ia menyemangati Max untuk tetap bertahan hidup dan melakukan hal yang baik dan bermanfaat. Dan di hari berikutnya, Leon kembali datang ke toko sepatu milik Max untuk mengambil sepatunya. Sikap Leon terhadap Max sangat tidaklah ramah. Ia sempat merendahkan ibu Max juga, yang meninggal dunia beberapa hari lalu. Dengan kata-kata yang tidak sewajarnya, ditambah lagi mood Max yang sedang kacau kala itu. Sehingga ia pun mencari alasan untuk mengusir Leon dari tokonya dengan menanyai tiket sepatu yang telah ia berikan. Leon yang tidak peduli pun langsung memaksa Max untuk memberikan sepatu miliknya. Namun Max tetap menolaknya hingga terjadilah sedikit keributan di toko itu. Hingga akhirnya Leon pun pergi dengan rasa kesal. Max yang tanpa memikirkan sesuatu, ia pun mengikuti si Leon dan menjahilinya. Ia menyamar sebagai Leon juga nih, dan memulai mengawasi gerak-gerik si Leon. Ia pun mengikuti sampai ke apartemennya. Dan kemudian saat Leon telah pergi dari apartemen tersebut, ia pun menyelinap masuk. Ia pun mulai mencari letak koleksi-koleksi jam milik si Leon yang diceritakan Leon pada saat di tokonya. Bukannya menemukan apa-apa, ternyata Max justru menemukan sebuah koper yang berisikan senjata lengkap. Begonya, ternyata Max ini malah menyetrum tangannya sendiri hingga pun ia jatuh pingsan. Saat terbangun, ia pun bergegas keluar ke apartemen itu. Dan sialnya, Leon yang asli telah berada di apartemen itu dan bertemu dengan si Max. Leon pun sontak menghajar Max dan mencekik lehernya. Max pun hampir mati. Namun beruntungnya si Max langsung menyetrum Leon hingga ia pingsan. Setelah sadarkan diri, Max ternyata telah mengikat Leon di sebuah kursi dan mengancamnya untuk mengatakan di mana letak jam tangannya tersebut. Siangnya, anak buah Leon pun datang untuk menjemput Leon. Si Max yang masih menggunakan kostum Leon menanyakan tujuan anak buahnya yang datang menemui Leon. Dan ternyata mereka akan mengambil uang milik Leon ke sebuah tempat. Melihat adanya kesempatan, Max pun tergiur dan menyamar menjadi Leon dan mengikuti bersama anak buahnya. Ternyata anak buahnya ini sedang menginterogasi seseorang yang bernama Patrick. Mereka menangkap Patrick karena menurutnya Patrick telah mencuri uangnya. Max yang melihat anak buah Leon yang sedang menghabisi Patrick tidak tega dan sesegera mungkin membebaskan Patrick. Dan setelah itu ia menanyai dan membuat perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Karena atas permintaan Max yang memakai wujud Leon, anak buahnya pun tidak bisa berbuat apa. Dan ia pun membebaskan Patrick. Selepas itu mereka bertiga diajak ke rumah seorang wanita yang bernama Ellen. Sepertinya Leon telah memiliki perjanjian dengan Ellen dan Leon dibayar untuk menghabisi nyawa seseorang. Are you okay, Leon? Yeah. Max pun langsung kembali ke apartemen Leon dan ternyata Leon telah lepas dari ikatannya. Sepatu Max yang tidak sengaja terlepas dan membuat si Max berubah menjadi wujud aslinya, membuat Leon jadi terkejut melihat wujud Max. Ia pun bergegas lari dari sana, namun kakinya ditahan oleh si Leon. Dan secara tidak sengaja, Max menendang leher Leon, hingga akhirnya membuat ia meninggal. Max pun langsung bergegas meninggalkan apartemen tersebut dan kembali ke rumahnya. Max ini orangnya polos banget. Saking polosnya, ia melaporkan dirinya ke kantor polisi karena ia telah membunuh seseorang. Namun betapa terkejutnya ia setelah mendapati bahwa mayat Leon telah hilang dari sana. Karena tidak mendapati bukti apa-apa, polisi pun menangani kasus ini langsung pergi. Terkejut dengan apa yang dia lihat, ternyata sepatu serta tas miliknya telah berada di toko lagi. Merasa itu tidak benar, ia pun langsung berencana untuk mengembalikan barang-barang itu ke tempat semestinya. Namun Jimmy melarangnya. Ia memperingati bahwa Max akhir-akhir ini terlihat aneh. Ia juga menceritakan jika sebelum ayahnya menghilang, ayah Jimmy juga terlihat aneh seperti Max. Dan saat ini Jimmy memperingatinya untuk tidak meneruskan aktivitasnya itu, karena ia takut akan terjadi hal yang sama. Namun Max terus mengabaikannya.
Ia pun pergi ke tempat Ellen dan sayangnya Ellen tidak mempercayai hal itu. Max pun dibawa oleh anak buahnya ke suatu tempat. Di tengah-tengah perjalanan, Max berubah wujud menjadi seorang pria tua yang sangat menakutkan. Anak buah Helen pun yang melihatnya pun merasa ketakutan dan akhirnya mereka menabrak pinggiran jalan. Max yang berhasil kabur darinya teringat sesuatu tentang dua orang yang diperintahkan oleh Ellen untuk dibuang dari apartemen, yaitu adalah Solomon, si kakek tua yang dikatakan Carmen waktu itu. Max menceritakan pada Carmen dan juga kepada Solomon. Max memperingatinya untuk segera pergi dari gedung itu sebelum anak buah Helen datang dan menghabisi nyawanya. Namun, tampaknya si Solomon tidak menggubris hal itu. Ia tetap bersikukuh akan menempati gedung itu hingga ajal menjemputnya. Max pun terpaksa menggunakan kekuatan sepatunya untuk melakukan kesepakatan dengan si Ellen. Solomon bersedia pergi dari apartemennya itu jika Ellen memberikan uang senilai $100 juta, sekaligus tiket menuju Chicago, tempat putrinya berada. Ellen pun menyetujui kesepakatan itu. Malam harinya, anak buah Ellen menjemput Solomon serta memberikan sejumlah uang kepada si Solomon. Setelah mereka keluar, anak buah Ellen pun mendapati bahwa sepatu mereka telah hilang. Solomon yang menyebutnya itu sebuah ulah maling. Akhirnya mereka terpaksa membeli sepatu baru dan memberitahu Ellen bahwa Solomon telah dijemput bus dan segera pergi menuju Chicago. Max yang menyamar menjadi Leon dan anak buah Ellen melihatnya masuk ke dalam gedung itu. Ia pun lantas mengikuti anak buahnya itu. Dengan terkejut setelah melihat ternyata temannya sedang disekap di dalam ruangannya, yang mana itu merupakan Max yang sedang menyamar. Dan ia pun berhasil melumpuhkan anak buahnya itu. Setelah menyetrum dengan taser, ia pun kemudian mengkonfirmasi bahwa gedung itu baik-baik saja, sehingga Ellen datang ke tempat tersebut dan memeriksanya langsung. Namun betapa terkejutnya setelah mendapati bahwa Solomon masih berada di dalam gedung. Solomon yang tetap bersikukuh tetap tinggal di gedung itu. Ellen pun menjadi marah dan mengancam Solomon akan membakar gedung itu beserta Solomon dan juga ia mengancam bahwa akan membunuh putrinya yang berada di Chicago. Dan ternyata Max telah merencanakan sesempurna mungkin dan percakapan mereka berdua telah direkam dengan jelas dan siap akan diterbitkan di stasiun televisi. Dengan begitu, terbongkarlah sebuah kejahatan yang dilakukan oleh si Ellen. Paginya, si Carmen mendatangi si Max. Ia menyampaikan terima kasih karena Max telah membantunya mengatasi kejahatan yang dilakukan oleh si Ellen. Ia juga mengajak Max untuk ngedate bareng bersamanya. Dan akhirnya, setelah sekian lama Max menjomblo, akhirnya menemukan pasangan hidupnya. Dan itu merupakan pencapaian yang sangat besar. Malam harinya, si Max mengembalikan semua barang milik Leon yang telah diambilnya dari pacar si Leon. Ia menyarankan untuk menjual dan menukarnya dengan uang. Selepas itu, ia keluar dan ternyata ia telah ditunggu oleh seorang pria yang tak dikenal. Ternyata, pria tersebut merupakan anak buah si Patrick yang telah ia tolong tempo hari. Tampaknya, si Patrick akan membuat kejahatan pada si Max yang sedang menggunakan wujud si Leon. Mereka tidak menghiraukan bahwa Max telah membebaskannya dari amukan anak buah Leon. Dan akibatnya, karena menghampirinya, mobilnya tertabrak sesuatu hingga membuat mereka semua meninggal kecuali si Max. Dan secara ajaib, Max telah berada di tempat Jimmy, yang ternyata si Jimmy ini adalah ayahnya sendiri yang telah lama hilang. Ayahnya juga menggunakan kekuatan mesin sepatu ajaibnya tersebut selama ini. Ia juga sudah memiliki sebuah organisasi penjahit sepatu ajaib yang tersebar di seluruh dunia. Dan itu sudah ada secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Ya, semacam agen rahasia gitulah pokoknya. Dan film pun tamat. Ending yang sangat keren. Gak ada kata-kata buat hari ini, tapi gue Mike pamit undur diri.